Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Updated. Nah, kali ini kita akan meresensi sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Spencer Johnson yang berjudul Who Moved My Cheese, suatu karya yang begitu epik yang dituliskan oleh Spencer Johnson. Meskipun buku ini ditulis pada tahun 1998, tetapi buku ini masih relevan sampai sekarang dan banyak mengubah hidup orang dalam hal bersikap menghadapi perubahan. Buku yang hanya memiliki 125 halaman dan 5 sub pembahasan ini mampu menggugah selera bagi pembacanya. Buku yang berisi tentang cerita dua orang tikus dan dua orang kurcaci yang bertindak ketika presiden keju mereka habis. Kisah Who Moved My Cheese ini diciptakan oleh Dr. Spencer Johnson untuk membantu mengatasi sulitnya perubahan yang terjadi dalam hidupnya, yang kemudian hal ini menyadarkannya untuk bersikap serius dalam menanggapi perubahan situasi yang ada, namun sekaligus tidak membuat dirinya menjadi orang yang terlalu kaku. Nah, di bagian pertama, Dr. Spencer Johnson mengenalkan dua tikus dan dua kurcaci, yaitu si tikus, Snip, dengan karakter yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan kemudian Scurry yang segera bergegas mengambil tindakan, dan si kurcaci, Helm, yang menolak dan mengingkari adanya perubahan karena takut apabila perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, dan yang terakhir adalah How, yang baru mencoba beradaptasi jika ia melihat perubahan ternyata mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Cerita bermula pada saat keempat tokoh ini hidup di dalam sebuah labirin yang penuh dengan cheese di setiap stasiun labirinnya. Snip dan Scurry menggunakan metode trial and error untuk menemukan cheese. Mereka berlari ke sebuah lorong dan jika ternyata kosong, mereka berbalik dan mencari lorong yang lain. Mereka mengingat mana saja lorong yang tidak menyimpan cheese dan segera berpindah ke daerah lain. Berbeda dengan para kurcaci, Hem dan How, mereka juga memakai kemampuan berpikir dan belajar dari pengalaman mereka. Akan tetapi, mereka bergantung pada otak mereka yang kompleks untuk mengembangkan metode menemukan cheese-nya. Terkadang mereka berhasil, namun pada lain waktu kepercayaan dan emosi manusiawi mereka yang kuat mengambil alih dan mengaburkan cara mereka melihat permasalahan. Ini yang membuat hidup di labirin menjadi lebih rumit dan semakin menantang. Singkat cerita, mereka sama-sama menemukan cheese mereka di cheese station C. Seiring berjalannya waktu, sampai suatu ketika cheese yang berada di lorong station C itu tadi habis. Snip dan Scurry sama sekali tidak heran karena selama ini mereka sudah memperhatikan bahwa simpanan cheese itu makin hari makin berkurang. Mereka sudah siap dengan keadaan ini dan mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Para tikus tidak melakukan analisis berlebihan. Bagi mereka, baik masalah dan solusinya sederhana saja. Situasi di cheese station C sudah berubah. Snip dan Scurry pun memutuskan untuk berubah. Mereka pun memulai ekspedisi baru untuk memulai mencari cheese yang baru lagi. Pada saat hari yang sama, Hem dan How pun tiba di cheese station C, dan kemudian mereka terkejut dengan habisnya cheese karena setiap hari mereka tidak memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sana, sehingga mereka yakin persediaan cheese masih ada. Mereka tidak siap menghadapi kenyataan yang ada. Bukannya langsung mencari cheese di stasiun-stasiun lainnya, Hem dan How merasa terpuruk dan terus memikirkan mengapa cheese-nya tidak ada. Hem dan How tidak siap menghadapi kenyataan bahwa cheese mereka sudah tidak ada. Menemukan cheese bukanlah hal yang mudah, dan bagi para kurcaci sangat besar artinya dibandingkan dengan apa yang cukup untuk mereka makan setiap hari. Oleh karena cheese begitu penting bagi mereka, kedua kurcaci ini membutuhkan waktu lama untuk memutuskan apa yang harus mereka perbuat. Apa yang dapat mereka lakukan hanyalah terus mencari di sekitar cheese station C untuk memastikan kalau cheese itu memang sudah hilang. Sementara Snip dan Scurry terus bergerak cepat. Hem dan How terus mengomel dan termangu. Mereka bahkan mengutuk dan memprotes ketidakadilan ini. How merasa tertekan. Apa yang akan terjadi esok jika tidak ada cheese di tempat ini? Ia harus membuat rencana berdasarkan kejadian ini. Lambat laun, How pun mulai menyadari untuk melakukan perubahan. Tetapi di sisi lain, Hem tetap kekeh dengan pendiriannya, merasa yakin bahwa cheese yang berada di stasiun C itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, dia menganggap bahwa bukan dia yang menjadi penyebab masalah ini, orang lainlah yang melakukannya. Dan Hem mencoba mencari tahu siapa dalang di balik hilangnya cheese tersebut. Dengan kesadaran How semakin yakin bahwa dia harus melakukan perubahan radikal. Ia harus segera bertindak untuk memulai ekspedisi baru untuk mencari cheese yang baru lagi di dalam labirin. Meskipun dengan ketakutan dan ketidakpastian ketika nanti tidak mendapatkan lokasi cheese yang baru. How pun sadar bahwa perubahan tidak akan mengejutkan jika ia memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya dan mengantisipasi perubahan. How pun lebih mawas diri dari sebelumnya. Ia menyambut perubahan dan mengatasinya dan siap menyesuaikan diri. Dengan semangat perubahan radikal yang dilakukan oleh How membuahkan hasil. Ia pun sampai di tempat di mana sebuah stasiun yang berisi varian cheese yang bahkan dia baru pernah melihat begitu banyak cheese yang bisa ia nikmati, dan tentunya ia bertemu dengan Snip dan Scurry. Kedua tikus yang dari awal sudah menyadari akan habisnya cheese dan memulai ekspedisi baru dalam menemukan lokasi cheese yang baru. Berbeda dengan Hem yang mempunyai sifat yang menolak dan mengingkari adanya perubahan.
karena takut apabila perubahan itu mendatangkan hal yang buruk. Dari cerita ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalani kehidupan, baik itu hubungan asmara, keluarga, bahkan bisnis, perubahan akan terus terjadi. Tinggal bagaimana diri kita bertindak, apakah kita seperti Snip dan Skuri yang sigap dan mampu mengetahui perubahan, ataukah kita harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mengikuti perkembangan zaman, atau malah kita seperti Hem yang menolak perubahan dan takut perubahan tersebut malah mendatangkan masalah ke depannya. Nah, adapun perspektif presenter mengenai buku ini, meskipun ceritanya seperti cerita anak-anak, buku ini bisa menjadi rujukan kita dalam bersikap, apalagi ketika menghadapi masa depan yang begitu abstraknya yang syarat akan perubahan. Dan dalam cerita yang disampaikan oleh penulis, bisa kita aplikasikan dalam berbagai aspek. Tidak heran mengapa buku ini menjadi buku bestseller. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, barang siapa yang tidak mengenal zamannya, maka zaman akan menggilasnya. Di musim pandemi ini, kita harus memikirkan ulang apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan tidak seperti Hem yang selalu mengeluh dan menyalahkan apapun. Terima kasih. Ada pertanyaan?